shalom aleichem. Avenu shalom aleichem. Avenu shalom aleichem. Avenu shalom, shalom, shalom aleichem. Avenu shalom. Nah gitu ya. Jadi begini, saya harus menyikapi dulu dari persoalan bagaimana kita menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Ya. Kalau itu tempatnya itu masjid, seharusnya tidak dinodai dengan sesuatu yang membuat kegaduhan. Ya. Pujian yang disebut Havenu Shalom Aleichem itu kan sebetulnya bukan sekedar persoalan bahasa Ibraninya. Tapi saya amati itu. Saya berkali-kali amati bacaan yang dibaca oleh Panji Gumilang, Pak Panji Gumilang atau Syekh Az-Zaitun. Ya. Ini yang salah pendengaran saya atau memang beliau sendiri yang memang tidak bisa bahasa Ibrani sehingga bacanya itu salah semua. Yang dia baca itu, dia baca Havenu shalom aleichem, aleichem atau aleichem itu. Tapi nggak benar itu bacaannya. Ini menandakan ya bahwa beliau memang tidak bisa bahasa Ibrani, tapi berupaya semaksimal mungkin untuk bisa berbahasa Ibrani. Kalau itu belajar sih tidak ada masalah. Tapi ini bukan belajar, tapi mendaraskan lagu pujian khas gereja di dalam masjid. Nah ini yang sebetulnya kurang tepat kalau menurut saya. Apalagi itu konteksnya adalah berbicara di hadapan para santri, di hadapan para asatid, kemudian ada komunitas lintas agama. Dan itu lagu pujian gerejawi. Sebetulnya itu termaktub di dalam teks Mazmur atau Mizmor le David, Mazmurnya Nabi Daud. Havenu shalom aleichem. Ini saya bicara seperti ini bukan berarti membenarkan, bukan. Saya memberikan contoh. Jadi memberikan contoh beda dengan membenarkan tingkah mereka. Saya ini memberikan contoh bahwa itu sebetulnya termaktub teksnya di dalam Mazmurnya Daud. Dan biasanya kalau dinyanyikan di gereja dalam acara kebaktian itu dibaca ya seperti yang tadi saya omongkan. Havenu shalom aleichem, Avenu shalom aleichem, Avenu shalom aleichem, Avenu shalom, shalom, shalom aleichem. Nah gitu. Itu saya hanya menirukan ya, menirukan. Begitu. Arti harfiahnya, kami datang membawa berita sejahtera. Kami datang dalam rangka membawa damai sejahtera. Itu kalau dalam konteks teologis bukan sekedar nyanyian. Itu konteksnya adalah kelahiran Kristus itu membawa damai sejahtera. Itu secara makna teologis itu sudah masuk. Nah, kalau itu dinyanyikan oleh kita, ini sebenarnya pengakuan terhadap kelahiran Kristus sebagai putra Allah atau tidak? Ya itu masalahnya di situ. Ini bukan sekedar nyanyian biasa, ini nyanyian gerejawi yang punya makna teologis. Sama seperti kita Muslim ya. Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Apakah itu sekedar bersolawat, nyanyian kalau dalam bahasa awam? Juga. Bukan, itu adalah pengakuan bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu seorang nabi. Betul. Nah masalahnya, apakah pernah kita dengar ada saudara kita non-muslim di gerejanya menyanyikan kalau disebut menyanyi ya solawat itu? Apa ada? Nggak ada. Nggak ada. Saya memahami bahwa saudara-saudara kita yang non-muslim, kaum Kristiani, itu lebih cerdas dibanding mereka yang mengaku muslim tapi menyanyikan lagu Havenu Shalom. Lagu Kristen. Iya kan? Berarti siapa yang lebih cerdas di sini? Iya, betul. Saudara kita yang non-muslim lebih cerdas dibanding saudara kita yang mengaku muslim tetapi menyanyikan lagu Havenu Shalom Aleichem di dalam masjid. Padahal saudara kita non-muslim tidak ada satupun yang berani mengucapkan
atau menyanyikan Salawat Nabi. salawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Ya kan? Ada kan doa Barzanji. Assalamu alaikum. Tapi kalau dinyanyikan di gereja pernah ada. Ya, tapi sebetulnya itu kan tidak tepat. Iya. Konteksnya itu tidak tepat. Tempatnya juga. Tempatnya tidak tepat. Kata Kiai Hazim Muzadi, apa tidak ada tempat lain selain di gereja? Iya. Apa tidak ada tempat lain selain di masjid? Jadi sebetulnya Havenu Shalom Aleichem secara harfiah itu maknanya yang saya jelaskan. Kami datang, Havenu, kami telah datang membawa damai sejahtera bagi kalian semua. Nah, saudara kita yang Yahudi juga punya lagu pujian dalam tatanan ibadah juga. Dan itu beda dengan tradisi Nasrani meskipun sama-sama bahasa Ibrani. Oh, tapi liriknya beda. Liriknya beda. Coba balik gimana, Pak? Bacanya begini. Shalom aleichem. Oh, itu. Malachi hashalom, Malachi elyon, mi melech malchi hamelachim hakadosh baruchu. Itu yang dinyanyikan orang Yahudi. Nah, itu lagu pujian dalam rangka menyambut kedatangan Syabat. Jadi Sabat itu awalnya itu dimulai hari Jum'ah sore sebelum maghrib. Ya, nah, lagu itu disenandungkan dan artinya itu luar biasa sebetulnya. Kalau kita paham bahasa Ibrani, saya ini pendekatannya bahasa ya, belum makna teologisnya ya. Shalom aleichem, arti harfiahnya damai sejahtera bagi kalian semua. Shalom aleichem, arti harfiahnya damai sejahtera bagi kalian semua. Malachi hashalom, malaikat yang membawa damai sejahtera. Malachi hashalom. Malachi elyon, malah yang diutus oleh Dia yang Maha Tinggi. Malah itu arti harfiahnya malaikat. Hakadosh baruhu, Hakadosh terkuduslah dia, kuduslah dia, baruhu terberkatilah dia. Ini Shalom Aleichem ini salamnya orang Israel sampai sekarang, Mbak Ali ya? Orang Yahudi itu kalau ketemu satu dengan yang lain, karena itu menjadi tradisi bahasa Ibrani, ya Shalom Aleichem itu arti harfiahnya damai sejahtera bagi kalian semua. Jawabannya apa? Ve'aleichem shalom. Berarti itu sama dengan yang di Arab Assalamualaikum ya? Kalau dalam bahasa Arab Assalamualaikum. Jawabannya Waalaikumsalam. Itu kalau dari sisi makna antara Ibrani dengan yang Arab tadi, itu maknanya sama. Tetapi harus diingat, bahasa itu tidak netral, Pak ini. Bahasa itu, kalau katanya Pak Bambang Nursena, bahasa itu tidak punya agama. Tapi punya identitas ya. Pak Bambang Nursena pernah berkata, bahasa itu netral, tidak punya jenis kelamin, tidak punya agama. Tapi apakah betul yang dimaksud begitu? Sebetulnya kalau kita cermati secara benar, bahasa itu tidak netral. Sekaligus bahasa itu penanda identitas. Identitas, betul. Iya, penanda identitas. Saya ambil contoh begini ya. Bahasa itu penanda identitas. Kita orang Indonesia itu penutur bahasa Indonesia. Di Malaysia itu penutur bahasa Melayu. Bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu itu sebetulnya sama. Hanya labelnya saja yang beda. Makanya di Malaysia bahasa Melayunya disebut bahasa Malaysia. Bahasa Melayu di Indonesia disebut bahasa Indonesia. Tapi hakikatnya bahasa Melayu. Kita menyebutnya karena. Orang Malaysia menyebutnya kerana. Iya kan? Dibalik. Bukan dibalik, karena memang itu menjadi penanda identitas. Malaysia bukan Indonesia, Indonesia bukan Malaysia. Contoh yang kedua, kita menyebutnya perbedaan. Ya, Malaysia menyebutnya perbezaan, pakai Z. Kalau kita pakai huruf D, pakai D. Mereka pakai huruf Z. Ya,
perbedaan dan perbezaan. Apakah ini bicara mengenai salah dan benar? Bukan. Ini bicara mengenai penanda identitas. Ya, penanda identitas. Nah, masalahnya, bagaimana di Timur Tengah? Kalau Pak Bambang Nursena berkata bahwa umat Islam mengucapkan Assalamualaikum itu setelah kelahiran kekristenan di Timur Tengah sudah eksis, karena kekristenan di situ juga menggunakan Assalamualaikum. Assalamualaikum, betul. Ya. Beliau mengatakan demikian, tapi pernyataan itu kurang tepat. Di Timur Tengah, orang-orang Kristen di Timur Tengah, di Mesir misalnya, memang mereka menuturkan dalam bahasa Arab. Kalau menyapa saudara-saudaranya, mereka berkata bukan Assalamualaikum. Mereka berkata Salamun lakum. Oh. Jadi kalau di Timur Tengah ya, di Timur Tengah, di Mesir misalnya, kalau ada orang wajahnya wajah Arab, kemudian dia berkata Salamun lakum, pasti orang tahu itu pasti Kristen. Oh. Tapi kalau ada orang Arab mengatakan Assalamualaikum, itu pasti Muslim. Oh, berarti beda ya salamnya. Secara bahasa sama-sama bahasa Arab, Artinya? tapi karena artinya sama tetap, artinya sama. Tapi diksinya itu secara istilah itu memang menjadi pembeda. Jadi kalau Assalamualaikum pasti Muslim, jawabannya Waalaikumsalam. Tapi kalau Nasrani pasti berkata Salamun lakum atau Salam ma'akum. Arti harfiahnya sama, tapi karena pembeda, sama seperti Malaysia dengan Indonesia tadi, kerana dan karena. Iya. Jadi pas kalau ada orang ya, Pak Edi misalnya, di sampingnya tiba-tiba ada orang berkata kerana, oh pasti ini orang Malaysia, ya kan? Iya. Karena penanda identitas, nggak ada yang namanya bahasa itu netral. Bahasa itu ada penanda identitas, baik penanda identitas kebangsaan Malaysia, Indonesia, dan penanda identitas keagamaan. Bicara mengenai Assalamualaikum, Salamun lakum, Salam ma'akum, arti harfiahnya sama. Assalamualaikum. Tetapi karena sama-sama Arabnya beda agama, itulah maknanya penanda identitas. Nah, pertanyaannya sekarang berlanjut. Kalau bahasa Ibrani bagaimana? Ya, Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Makanya di dalam nyanyian Ibrani itu Shalom Aleichem Malachi Hashalom Malachi Elyon. Elyon, Malachi Elyon. Malach itu malaikat, Elyon yang maha tinggi. Kalau bahasa Arabnya Al-Ali atau Aliyun, artinya maha tinggi. Karena ini pendekatan bahasa. Tapi masalahnya, kalau Shalom Aleichem itu bahasa Ibrani dan itu dilafalkan di kalangan tradisi Yahudi, orang Nasrani juga mengatakan Shalom Aleichem ditambah dengan Beshem Hamasiyah. Beshem Hamasiyah. Kadang pakai bahasa Suryani, Slama Lechon Beshem Hamasiyah, Beshem the Mesiho. Mesiho. Nah, kalau dalam Islam apa ada Shalom Aleichem? Ada nggak? Iya. Misalkan Islam di Israel ini. Islam di Israel. Iya. Kenapa? Mereka menggunakan Al-Quran terjemahan bahasa Ibrani. Nah ini saya bawakan. Ada itu salamnya Pak Edi ya. Nah gini aja. Pak Edi bisa lihat dalam surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13. Surah ke-13 ayat 24. Nah. Surah berapa tadi? Surah nomor 13, surah Ar-Ra'd, ayat 24. Surah Ar-Ra'd, ayat 24. Sambil mengucapkan salam sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Coba diulangi lagi, Pak. Pelan-pelan. Sambil mengucapkan
selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Ya. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Nah, di situ ada terjemahan salam sejahtera bagimu, ya. Itu sebetulnya ayat Qur'annya seperti apa? Kalau ayat Qur'annya ini kita lihat yang bahasa aslinya ya. Ayatnya tertulis Bismillahirrahmanirrahim, salamun alaikum bima sabartum fani ma'uqbaddar. Jadi di sini ada frase yang bagian awal itu salamun alaikum bima sabartum. Damai sejahtera atas kalian semua atas apa yang telah Anda sabarkan, atas kesabaran kalian. Kalau terjemahan harfiahnya begitu. Di sini Arabnya adalah pakai salamun alaikum. Nah, ini ada bahasa Arab. Apa itu? Al-Qur'anul Karim targum ya. Hak Quran Hamafuar Le Ivrit. Jadi ini Al-Quran Al-Karim dalam terjemahan bahasa Ibrani. Ivrit. Ini terbitan mana? Ini terbitan, coba lihat di sini, lihat. Khadimul Haramain As-Sarifain. Khadimul Haramain As-Sarifain. Ini di mana ini? Mamlakah Al-Arabiyyah As-Saudiyah. Saudi Arabia. Oke. Khadimul Haramain As-Sarifain. Ini terbitan Saudi Arabia. Nah, bagaimana ini berkaitan dengan ayat dari surah Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat yang ke-24. Nah, di sini tertulis apa? Ditulis. Shalom alaihim. Ya kan? Shalom alaihim. Ini terjemahan dari apa? Salamun alaikum. Jadi kalau terjemahan Al-Quran berbahasa Ibrani, ya memang tertulis Shalom alaihim. Tetapi di sini hanya persoalan bahasa, bukan persoalan orang mengucapkan Shalom alaihim tapi dalam makna teologis, bukan? Beda. Ya? Jadi kalau misalnya ini dalam suatu forum kemudian mengucapkan nyanyian seperti yang tadi, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, tapi dengan sikap pujian kepada Tuhan, dari dia ada kaitannya dengan agama tertentu, dan itu menyalahi dari toleransi yang sebenarnya, syariatnya. Iya. Tapi kalau dari sisi kebahasaan tidak ada problem dari sisi kebahasaan. Karena istilah Assalamualaikum, Salamun alaikum dalam Al-Quran terjemahannya pasti Shalom alaihim. Karena dari sisi kebahasaan saja, tidak ada kaitan dengan menyanyikan lagu Shalom alaihim tapi di dalam ibadah. Karena ibadah orang Kristen kan puji-pujian juga. Puji-pujian. Dan itu dinyanyikan oleh orang Islam lagi.